Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Karunatan Surbakti. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Ilmu Aktuaria. Di video ini saya akan berbagi sedikit cerita saya tentang kisah saya dalam menempuh perguruan tinggi negeri. Dan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup saya untuk membuat hidup saya menjadi lebih baik. Cerita ini dimulai sejak 1 tahun yang lalu ketika saya memasuki jenjang kelas 3 SMA. Di situ saya memasuki semester 5 dan semester 5 ini adalah semester terakhir untuk pengambilan nilai untuk bisa masuk ke siswa eligible. Yang nantinya siswa eligible tersebut bisa mendaftar ke jalur SNBP. Pada saat pertama kali saya masuk SMA, target awal saya itu saya bisa masuk ke jalur SNBP. Namun melihat bahwa apa yang telah saya lakukan dari semester 1 sampai semester 4, sepertinya nilai saya tidak cukup untuk bisa bersaing dengan teman-teman saya dan bisa masuk ke siswa eligible. Oleh karena itu, di semester 5 ini saya berjuang dengan sangat keras agar nilai saya di semester 5 ini bisa mendongkrak nilai di semester 1 sampai semester 4. Segala cara sudah saya lakukan, mulai dari belajar dengan giat, mengikuti les bimbel offline atau online, dan juga belajar bersama teman-teman saya hingga malam. Hal tersebut saya lakukan selama 6 bulan full. Dan pada hari H pengumuman siswa eligible, sayangnya saya tidak bisa diterima di siswa eligible. Harapan saya untuk bisa masuk ke jalur SNBP itu pupus seketika. Pada saat itu saya merasa gagal. Saya merasa down. Saya merasa tidak percaya diri. Saya merasa bahwa perjuangan saya selama ini itu sia-sia. Saya merasa bahwa Tuhan selama ini tidak menjawab apa yang saya inginkan. Selama 2-3 minggu saya masih tetap down, masih tetap merasa gagal, dan merasa kesedihan. Namun pada akhirnya saya mencoba untuk merefleksikan diri saya sendiri. Mengapa saya bisa gagal untuk bisa masuk ke siswa eligible? Dan ternyata setelah saya merefleksikan diri saya sendiri, saya mendapat jawaban bahwa selama ini yang salah adalah saya. Karena selama ini saya tidak mengandalkan Tuhan dalam diri saya. Saya terlalu percaya diri dengan kemampuan saya terlalu mengandalkan kepintaran saya, dan saya lupa bahwa kemampuan dan kepintaran saya itu berasal dari berkat Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kegagalan ini adalah bentuk rencana Tuhan untuk bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Pada suatu saat saya pergi ke gereja pada hari Minggu bersama keluarga saya. Dan di situ saya mendengarkan khotbah dari pendeta yang menyentuh hati saya. Khotbah tersebut bercerita tentang kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang benar. Ayub adalah seorang yang taat akan Tuhan. Namun suatu saat, semua hal yang dimilikinya hilang seketika. Mau itu keluarga, harta, dan juga masa depannya. Namun, kehilangan yang dialami oleh Ayub tidak serta-merta itu kesalahan dari Ayub. Itu adalah hal yang diizinkan Tuhan agar Ayub menerima percobaannya. Ayub tidak menutupi kesedihannya. Ayub menangis, meratap, dan mengungkapkan rasa hatinya. Namun di tengah semua itu, Ayub tetap datang kepada Tuhan dan tidak berpaling dari imannya. Pada Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari kisah ini saya belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu bukan berarti hidup kita tanpa kegagalan, melainkan tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak sesuai dengan harapan. Melalui kegagalan saya dalam masuk ke siswa eligible, saya belajar bahwa untuk bisa lebih berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup saya. Pada Ayub 42 ayat 2, Ayub berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan saya melalui ayat ini saya belajar bahwa setiap kegagalan yang saya alami itu adalah hal yang diatur oleh Tuhan agar saya bisa belajar dari kegagalan saya dan saya bisa belajar untuk tetap berserah kepada Tuhan agar tetap bergantung kepada kuasa Tuhan. Pengalaman ini saya mengajarkan bahwa proses persiapan ujian bukan hanya tentang hasil akademik, tetapi juga tentang pembentukan iman dan karakter kita. Saya belajar untuk tetap berharap, tidak menyerah, dan terus percaya bahwa Tuhan sedang menuntun langkah saya menuju masa depan yang lebih baik lagi. Dan terbukti bahwa Tuhan menjawab apa yang saya inginkan setelah saya berserah kepada Tuhan. Saya bisa masuk ke Universitas Padjadjaran di program studi impian saya. Dan setelah saya masuk ke Universitas Padjadjaran ini,
Saya terus berdoa kepada Tuhan agar saya tetap berada di jalan Kristus. Dan saya tetap berdoa kepada Tuhan agar saya bisa menerapkan nilai-nilai Kristus dalam kehidupan mahasiswa saya. Saya harap dari kisah saya, kita bisa belajar bahwa kita harus tetap berserah kepada Tuhan dan kita harus bergantung pada kuasa Tuhan, tidak hanya bergantung pada kemampuan kita sendiri. Dan kita juga belajar bahwa setiap kegagalan yang kita alami itu adalah anugerah dari Tuhan agar kita bisa terus belajar dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya harap kesaksian saya bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.